Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nadira Brilian Kusnadi, dengan NPM 2116021018. Saya S. Lestari dengan NPM 2116021072. Saya Delia Firanti dengan NPM 2116021034. Saya Sofi Silva Salsabila, NPM 2116021042. Saya Anggun Zratul Arifa dengan NPM 2116021050. Saya Farhan Al-Hafaf dengan NPM 21160213030. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baik, mungkin Adel bisa langsung mulai. Share screen-nya belum muncul. Maaf, ini belum muncul ya share screen-nya. Aku udah nge-share file. Iya, belum muncul. Apa sudah muncul? Udah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Delia Firanti akan mempresentasikan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Jadi yang pertama ada pengertian hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang dilakukan atas dasar Pancasila sebagai sarana dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai luhur atau yang disebut dengan istilah pendidikan karakter bangsa yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat pendidikan kewarganegaraan juga dapat dikatakan sebagai upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam membela negara demi kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Selanjutnya ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen untuk menjaga persatuan dan integritas bangsa. Yang ketiga, mengembangkan kultural demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.
Peran pendidikan kewarganegaraan. Peranan pendidikan kewarganegaraan adalah membina warga negara, khususnya generasi penerus yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan bagi generasi penerus sangat penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran bela negara dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Dikarenakan para generasi peneruslah yang akan menjadi para pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Kemudian ada pembagian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dapat dibagi atas dua golongan besar, yaitu pendidikan kewarganegaraan untuk sekolah, civic education for school, dan pendidikan kewarganegaraan untuk masyarakat, civic education for society. Kedua golongan pendidikan kewarganegaraan ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendidik warga negara yang baik, yaitu berpengetahuan dan terampil dalam kehidupan sebagai warga negara. Masalah tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu ada tindakan kriminal yang baik dilakukan oleh pemuda khususnya peserta didik. Seperti pada tahun 2014, terjadi kasus bentrok antar mahasiswa yang dipicu karena persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA yang sering terjadi di Universitas Kanjuruhan Malang. Peristiwa bentrok tersebut terjadi karena kelompok mahasiswa Indonesia Timur tersinggung dengan perkataan dan perbuatan kelompok mahasiswa Indonesia Tengah, sehingga terjadi penyerangan kelompok mahasiswa Indonesia Timur terhadap kelompok mahasiswa. Kemudian solusi dari masalah tersebut yaitu yang pertama, bisa diberikan sanksi yang tegas oleh aparat hukum supaya pelaku jera dan tidak akan mengulangi itu kembali. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan kerjasama antara universitas dan orang tua dalam berkomitmen mengajarkan untuk bertoleransi antara sesama dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Dan yang ketiga, bisa mulai mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta memahami adanya perlindungan bagi hak warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, apakah share screen-nya sudah terlihat? Belum. Belum. Apa sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya di sini mendapat materi mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan di era pandemi. Baik, jadi hakikat pendidikan kewarganegaraan, apa ada yang tahu hakikat pendidikan Pancasila? Maaf, hakikat pendidikan kewarganegaraan.
Saya salah nulis. Jadi, hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik untuk cinta, setia, dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Ini juga bertujuan untuk melatih dalam berpikir kritis, analitis, dan demokratis. Landasan yang dicantumkan dalam pendidikan kewarganegaraan ini ada 6 landasan, diantaranya ada landasan dari Pancasila, kemudian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh UUD 1945, UUD nomor 20 tahun 1982, UU nomor 20 tahun 2003, dan SK Dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006. Lalu bagaimana sih sumber historis dan sosiologis dan politik pendidikan kewarganegaraan? Dari sumber historis, pendidikan kewarganegaraan itu dimulai dengan sebelum Indonesia merdeka. Kemudian dari sisi sosiologis, diperlakukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi bangsa. Kemudian, dalam segi politik, sudah tercantum dalam dokumen kurikulum, kewarganegaraan dalam kurung 1957, CIVIT 1962, dan kewarganegaraan negara 1968, dan seterusnya. Lalu, apa sih pengaruh pandemi COVID terhadap karakter bangsa di Indonesia? Salah satu efek negatif yang dapat kita rasakan pada masa pandemi COVID-19 itu di mana anak-anak di bawah umur di zaman sekarang ini, terlebih lagi di masa pandemi ini banyak di antara mereka yang mencoba-coba untuk ikut kegiatan seperti tawuran dan juga demo yang belakangan ini terjadi di negara kita. Dengan demikian, pendidikan dan pengamalan nilai-nilai karakter pada masa kanak-kanak masih perlu diajarkan dan dioptimalkan. Seperti yang kita tahu, di masa pandemi COVID-19 ini, semua sekolah, bahkan universitas diwajibkan untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Yang dimana hal ini dapat membutakan bahkan memberikan efek yang tidak baik bagi mereka. Untuk siswa yang dapat mengontrol diri, bahkan melakukan pembelajaran dengan baik dan memiliki sarana dan prasarana. Daring merupakan sosok yang baik mereka, begitu pula sebaliknya. Untuk siswa yang tidak dapat mengontrol diri, bahkan tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Daring merupakan sosok bumerang bagi mereka. Mereka lebih memilih untuk bolos dan mencoba untuk melakukan kegiatan yang cukup membuat karakter mereka semakin rusak, yakni mencoba hal-hal yang berbau kejahatan, seperti mencuri, kekerasan terhadap anak di bawah umur, dan masih banyak lagi. Lalu, apa sih peranan penting pendidikan kewarganegaraan ini sebagai pendidikan karakter bangsa? Ada beberapa peranan penting pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa, yaitu yang pertama ada religius, sikap yang patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya. Kemudian tidak meremehkan agama lain dengan karakter yang religius diharapkan dapat menjadi landasan nilai moral dan etika dalam bertindak. Kemudian ada jujur. Jujur itu adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Kemudian ada tanggung jawab. Dengan adanya tanggung jawab di setiap tindakan yang dilakukan, hal ini akan menunjukkan bahwa pribadi tersebut layak untuk mendapat mandat dan dapat menanggung akibat dari tindakannya. Kemudian toleransi, sikap, dan tindakan yang menghargai adanya setiap perbedaan. Kemudian yang kelima ada disiplin, yaitu menaati tiap aturan atau tata tertib yang berlaku. Kemudian ada yang keenam nih, ada kerja keras. Dengan berusaha keras dalam setiap tindakan mandiri, optimis, dan tegas akan menunjukkan bahwa pribadi tersebut merupakan pribadi yang berkarakter dan layak diajak untuk bekerja sama. Kemudian ada kreatif, dengan berpikir secara kreatif dan kritis akan menunjukkan sebagai pribadi yang cerdas, akan menghindar dari tindakan plagiarisme dan menciptakan sesuatu yang lebih inovatif. Kemudian demokratis, cara berpikirnya, bersikap, dan bertindak yang menilai sama antara hak dan kewajiban. Kemudian ada semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini diperlukan karena tanpa adanya kesadaran semangat kebangsaan dan cinta tanah air dari para warga negara, maka sampai kapanpun bangsa yang berkarakter tidak akan pernah terwujud
karena karakter bangsa itu sendiri muncul dari para warga negaranya. Kemudian yang ke-10 dan yang terakhir itu adalah peduli lingkungan dan sosial. Kemudian, terus usaha apa sih yang perlu dilakukan oleh diri kita? Nih, aku mau ngasih tahu. Usaha sekolah dalam melakukan pembinaan jati diri dari usaha sekolah nih ya, dari usaha sekolah dalam melakukan pembinaan jati diri, bangsa telah ditantang oleh unsur budaya baru disampaikan pihak sekolah dengan apa yang diterima dari agen budaya dari luar sekolah, terutama televisi. Rupa-rupanya evolusi global sedang berlangsung ke arah budaya pasca modern. Implikasinya, sukar bagi sekolah untuk mengekalkan apa-apa yang telah dibinakan pada para siswa tanpa kerjasama pada tataran makro dan agen-agen budaya luar sekolah yang berpengaruh. Peran guru itu mengajarkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan baik dan tepat serta sesuai dengan semestinya. Lingkungan keluarga juga merupakan faktor yang mempengaruhi dan penentu bagi perkembangan anak bila pendidikan karakter ditanamkan sejak dini dan terus-menerus seperti membiasakan bersikap, sopan santun, bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tolong-menolong, maka peserta didik dapat menjadi contoh tauladan yang baik bagi generasi berikutnya. Kemudian usaha lingkungan. Jadi lingkungan yang lain juga harus bisa mempengaruhi, baik itu dari lingkungan pergaulan dan segala macam, agar menciptakan suatu karakter yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa sudah kelihatan share screen-nya? Belum. Sudah? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Sofi Silva Salsabila akan membahas tentang identitas nasional. Selanjutnya. Pertama, pengertian identitas nasional. Identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada atau sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik serta budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini, maka setiap bangsa di dunia akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Slide selanjutnya. Faktor-faktor kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia. Pertama, faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis, kondisi geografis
geografi, ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan. Yang kedua, faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia, berserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Slide selanjutnya. Identitas nasional di Indonesia. Identitas nasional di Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 35 sampai 36C, identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah bendera negara putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Negara Nomor 24 Tahun 2009. Mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Kedua, bahasa Indonesia atau bahasa persatu, yaitu bahasa Indonesia. Ketentuan bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai dari pasal 25 sampai 45. Ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah suatu lagu yang diakui menjadi suatu lagu resmi dan menjadi simbol di suatu negara. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolph Supratman pada tahun 1924 dan pertama kali dimainkan pada Kongres Pemuda pada tanggal 28 Agustus. Keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Memiliki arti, bulan tersebut merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan. Sayap-sayap yang masing-masing terdiri dari 17 helai, berarti tanggal 17. Ekor burung terdiri dari 8 helai, berarti bulan 8 atau bulan Agustus. Ketiga, jumlah bulu kecil di bawah perisai sebanyak 19 helai dan jumlah bulu kecil di bawah leher sebanyak 45 helai. Berarti tahun 1945, hal ini mengingatkan kita pada tanggal 17 Agustus 1945, Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dikumandangkan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta di Jalan Penggagasan Timur, sekarang Jalan Proklamasi Nomor 5 Jakarta. Kasus pembakaran bendera merah putih. Beredar video di dunia maya seorang pria diduga melakukan pembakaran bendera merah putih. Ia adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia. Bendera merah putih awalnya dikibarkan pada tiang terbuat dari kayu. Seorang pria yang mengenakan kaos menyulutkan api dari bawah. Ia juga menyiramkan minyak ke bendera dengan menggunakan botol air mineral. Dalam hitungan detik, bendera merah putih ludes terbakar. Dari penelusuran polisi, pembakaran bendera merah putih adalah warga Aceh. Pelaku tinggal di Malaysia. Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, turut membantu koordinasi dengan perwakilan Indonesia di Malaysia terkait warga Aceh membakar putih. Kemenlu meyakini Polri telah bekerja sama untuk menangkap pelaku. Polri sudah bekerja sama dengan pihak polisi Malaysia. Kementerian Luar Negeri masih menunggu laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia terkait kasus warga negara Indonesia yang diduga membakar bendera merah putih di Malaysia. Solusi yang dapat diberikan untuk kasus di atas bendera Indonesia, yaitu dengan memberikan sanksi kepada pelaku agar memberikan efek jera, baik sanksi material maupun sosial. Dalam pasal 6 Undang-Undang diatur setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf A, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau didenda paling banyak 500 juta. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Aku Nadira Brilian Kusnadi dengan NPM 2116 02 10 18. Di sini aku akan menjelaskan tentang identitas nasional. Oke. Dalam kehidupan baru dan modern dewasa ini, identitas suatu negara secara tidak langsung juga menjadi identitas ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Tidak ada bangsa di dunia ini yang tidak memiliki identitas nasional, termasuk bangsa Indonesia. Setiap bangsa memiliki kepentingannya untuk mengembangkan identitas nasionalnya. Hal ini bersumber dari hakikat kemanusiaan sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk bersatu, karena adanya kesamaan-kesamaan melandasi pembentukan bangsa tersebut. Identitas nasional menunjukkan karakteristik unik dari satu kelompok bangsa yang membedakannya dengan karakteristik atau ciri-ciri kelompok dari bangsa lainnya. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan yang pertama tentang penggian, yang kedua faktor bentuk, yang ketiga identitas sosial sebagai karakteristik bangsa, yang keempat upaya pemberdayaan identitas nasional. Selanjutnya aku juga akan menjelaskan mengenai masalah dan solusi. Yang pertama, pengertian. Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu, sehingga membedakannya dengan yang lain. Dalam bagi antropologi, identitas sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan, kelompok, komunitas, atau negaranya sendiri. Kata nasional dalam identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar dan diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik, seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik, seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional Indonesia bisa disebut juga sebagai jati diri bangsa Indonesia. Dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu identitas yang telah melekat pada negara Indonesia. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang nasional terletak pada simbol burung Garuda dengan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam dasar negara Pancasila. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia adalah: yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menunjukkan Indonesia adalah bangsa yang heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi bangsa yang bersatu. Yang keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Pancasila berisi 5 sila yang dijadikan sebagai dasar falsafah dan ideologi dari negara Indonesia. Selain itu, Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Next. Bentar. Oke.
Baik, apa sudah terlihat? Belum. Kelanjutannya, yang ketujuh, Hukum Dasar Negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara sebagai cara pandang mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan memiliki nilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Yang ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Dan yang terakhir, ketahanan nasional MPR RI. Pada tahun 1973 ditetapkan ketahanan nasional sebagai konsepsi, metode, dan cara dalam pengaturan juga penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus identitas nasional di dalam menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nggak ada lagi ya? Masih. Lanjut aja ya. Yang kedua ada faktor pembentuk. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Faktor pembentuk identitas nasional ada faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif sendiri meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara. Selanjutnya ada faktor subjektif. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya, melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Hasil interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara beserta identitas bangsa di Indonesia. Oke, selanjutnya identitas nasional sebagai karakter bangsa.
Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri yang khas, sehingga membuat suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain. Hal itu, negara Indonesia yang sangat luas terdiri dari 13.667 pulau dengan 358 suku bangsa ini. Ada perbedaan dalam penganutan dan pengamalan agama, mitos, tradisi, bahasa, dan kondisi sosialnya. Maka, identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sejak sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Indonesia. Nilai-nilai dari ratusan suku bangsa itu kemudian dirakit dan dihimpun dalam satu kesatuan menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu terbukti di dalam sejarah kelahiran paham kebangsaan di Indonesia yang berawal dari berbagai pergerakan seperti Budi Utomo yang berbasis subkultur Jawa. Selanjutnya ada Serikat Dagang Islam, yaitu kaum pedagang Islam, Muhammadiyah dari subkultur Islam. Ini seperti dari subkultur campuran Indo-Belanda, Indo-Chinese, Indo-Arab, dan Indonesia asli yang mencerminkan elemen politis nasionalisme dan rasial. Dari keanekaragaman subkultur, maka terkristalisasikan eksistensi nation state Indonesia, yaitu nasionalisme. Apapun subkulturnya, tetap bernusa satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Sehingga itulah cetusan identitas nasional. Berdasarkan parameter sosiologi, faktor-faktor pembentuk identitas nasional ada 4, yaitu suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan kondisi geografis. Yang keempat, upaya pemberdayaan. Upaya pemberdayaan identitas nasional perlu ditempuh melalui revitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mengandung dimensi seperti di bawah ini. Yang pertama ada realitas, dalam arti nilai-nilai yang dikandung Pancasila bersifat objektif yang dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua ada idealitas, dalam arti idealisme yang dikandung Pancasila bukan sekedar utopis tanpa makna, tetapi sebuah kata kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme dalam menjalani masa depan. Yang ketiga ada fleksibilitas, artinya Pancasila terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan perkembangan sehingga Pancasila tetap aktual, relevan, serta fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, identitas nasional dapat dipahami oleh masyarakat sebagai penerus tradisi dengan nilai-nilai yang diwariskan dan diajarkan oleh para pendiri negara. Namun, perlu diingat bahwa zaman senantiasa berubah dan tidak saja berbeda, bahkan terkadang bertentangan dengan nilai-nilai tradisi yang diwariskan. Oke, di sini aku mengambil permasalahan intinya aja, bukan contohnya. Jadi permasalahan-permasalahan yang mengancam identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama ada pencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dan daerah. Yang kedua, kecenderungan untuk lebih mencintai produk luar negeri daripada produk buatan dalam negeri. Yang ketiga, pengklaiman kebudayaan oleh bangsa lain. Contohnya tarian Reok Ponorogo yang diklaim Malaysia sebagai tarian barongan. Dan pengklaiman makanan khas juga lagu daerah dan sebagainya. Permasalahan upaya penyelesaian. Solusi permasalahannya
kita tidak perlu mengingkari bahwa rusaknya karakter bangsa mungkin secara tidak langsung disebabkan oleh krisis, tetapi bahwa akar permasalahannya ada pada diri manusia Indonesia itu sendiri. Bukan tidak mungkin apa yang telah kita lakukan selama ini juga merupakan penunjang dari hilangnya jati diri dan rusaknya karakter bangsa. Apabila kita cermati, ternyata sejak beberapa tahun terakhir di Indonesia tidak lagi dilakukan apa yang disebut membangun karakter, bahkan cenderung diabaikan. Padahal, seharusnya pembangunan karakter dilakukan kontinu, mulai dari usia dini, remaja, hingga dewasa. Keempat koridor ini dimaksudkan untuk mentransformasikan tata nilai dan membentuk karakter anak sejak usia dini. Untuk itu, kita harus melakukan upaya-upaya antara lain, berusaha menemukan kembali dan membangun jati diri. Arti membangun karakter yaitu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengembangkan jati diri dan siap menjadi pemimpin yang berkarakter dan siap menggemakan semangat bangkit dari keterpurukan. Lalu, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri dan mengurangi konsumsi dan ketergantungan terhadap produk luar negeri. Kemudian, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan, dan menghindari mencampur adukan bahasa. Dan yang terakhir, mencintai, menjaga, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan daerah. Oke, kesimpulannya, Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu identitas yang telah melekat pada negara Indonesia. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang nasional terletak pada simbol burung Garuda, dengan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam dasar negara Pancasila. Identitas nasional menunjukkan karakteristik unik dari satu kelompok bangsa yang membedakannya dengan bangsa lainnya. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri-sendiri, yang ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor objektif dan faktor subjektif. Dalam pemberdayaan identitas nasional, terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang di dalamnya mengandung dimensi seperti realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Baiklah, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Elsie Lestari, bisa dimulai. Halo, ada Elsie? Oke, makasih Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai integrasi nasional. Mungkin sudah ada yang tahu ya apa itu integrasi nasional. Bisa slide selanjutnya. Definisi Farhan. Oke, jadi di sini bisa kita lihat ya, ada 3. Yang pertama menurut KBBI, integrasi memiliki arti pembaruan sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang kedua, secara politis,
Mungkin Elsie itu terkendala sinyal. Jadi integrasi nasional itu adalah suatu proses penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi, ke dalam kesatuan wilayah, dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu negara. Oke, jadi itulah tadi definisi integrasi nasional. Next, slide berikutnya. Oke, jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Ada 2 faktor. Yang pertama faktor pendorong dan yang kedua faktor penghambat. Next. Nah, bisa kita lihat ya. Ini beberapa faktor pendorong terciptanya integrasi nasional. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Terus yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Yang terakhir, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang 1945, bendera Halo, Elsie. Maaf sebelumnya, apa share screen saya masih muncul? Masih. Farhan. Masih. Baik, Elsie, apa sudah ada sinyalnya? Elsie-nya keluar dari Zoom. Sepertinya sinyalnya hilang. Mungkin bisa dilanjutin yang lain dulu, nanti kalau Elsie-nya datang bisa lanjutin Elsie kembali. Oke. Baik, kita langsung. maaf tadi saya sempat kepental. Baik, silakan. Bisa dilanjutkan? Bisa. Lanjut aja, Elsie. Faktor penghambat, Farhan. Nah, bisa kita lihat ya, ada ada 5 faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, sehingga menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA, separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Selanjutnya, masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam. Dalam faktor-faktor suku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menunjukkan
Halo Elsie. Oh, maaf ya, sinyalnya jelek. Bisa dilanjutin ya. Next, slide berikutnya. Ada pentingnya integrasi nasional. Jadi apa sih pentingnya integrasi nasional? Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia, terlebih karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan-perbedaan tersebut. Next. Ini, oke. Ada satu contoh permasalahan integrasi nasional yang saya ambil yaitu kenakalan remaja. Jadi munculnya kenakalan remaja merupakan gejolak kehidupan yang disebabkan adanya perubahan-perubahan sosial di masyarakat, seperti pergeseran fungsi keluarga karena kedua orang tua bekerja sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi berkurang. Jadi remaja yang bersangkutan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke kejahatan seperti mengambil barang atau hak milik orang lain tanpa izin. Ada namanya kenakalan khusus. Dalam bentuk ini, kenakalan remaja yang dimaksud sudah tingkat tinggi karena telah menyentuh pada tindakan kriminalitas. Contohnya, melakukan pemerkosaan pada anak di bawah umur, seperti kasus Yuyun yang pernah marak menjadi perbincangan, penyalahgunaan narkotika, bahkan sampai berujung pembunuhan atau penghilangan nyawa manusia. Oke, next slide selanjutnya. Jadi apa sih solusi yang bisa kita lakukan gitu dan pemerintah? Jadi ada 3 tindakan yang bisa dilakukan. Yang pertama preventif, yang kedua represif, dan yang ketiga kuratif. Jadi yang pertama tindakan preventif dalam hal ini adalah tindakan untuk melakukan pencegahan terhadap kenakalan remaja. Hal ini bisa dilakukan dengan pembinaan-pembinaan yang dapat dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua ada tindakan represif, yakni tindakan menghalangi timbulnya kenakalan remaja. Tindakan ini bisa dilakukan dengan memberi hukuman terhadap setiap Halo Elsie, sinyal kamu terkendala lagi. Oke, tindakan yang terakhir ada kuratif, yakni atau bisa disebut juga korektif, yaitu usaha untuk mengubah permasalahan yang terjadi dengan cara memberikan pengarahan dan pendidikan kepada para remaja. Pendidikan ini bisa dilakukan melalui pembinaan secara khusus yang ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun dan sebagainya gitu. Oke,
mungkin cukup itu dari saya. Maaf teman tadi sempat kepental terus. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Anggun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang proses integrasi dan integrasi nasional. Next. Pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, proses integrasi nasional di Indonesia. Kedua, ancaman terhadap integrasi nasional. Yang ketiga, cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Yang keempat, contoh masalah integrasi dan solusinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, yang pertama, proses integrasi nasional di Indonesia. Modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Meski perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah sebelum abad ke-20 ditandai dengan adanya sifat kedaerahan, akan tetapi rasa senasib penanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang dan pendahulu kita telah mencerminkan adanya semangat kebangsaan yang pada gilirannya kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia. Memasuki abad ke-20, gejala semangat kebangsaan semakin terlihat dan membara. Dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional, perjuangan melalui berbagai organisasi, contohnya Budi Utomo, Serikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain. Itu semua mencitrakan bahwa adanya integrasi sosial dan kultural pada saat itu. Next. Pada dekade 1920-an, para pemuda tampil di dalam sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. Selanjutnya, pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Berbagai cobaan yang mengguncang keutuhan bangsa juga dialami. Ancaman dan bahaya terhadap suatu negara yang telah mengancam keutuhan bangsa juga harus bisa dihadapi di kemudian hari. Next. Yang kedua, ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia dapat berupa ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, terorisme, pemberontakan, dan lain-lain. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ancaman militer dalam negeri, dapat berupa disintegrasi bangsa, melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Selanjutnya, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang kesetaraan atau tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia, dan yang terakhir makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Next. Yang kedua, ancaman militer luar negeri. Dapat berupa pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain, dan aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Selanjutnya ada ancaman non-militer, yaitu ancaman yang tidak bersifat fisik,
serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Berikut ini adalah beberapa contoh ancaman yang berbentuk non-militer. Yang pertama, ancaman berdimensi ideologi. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh, sehingga paham komunis tidak populer lagi. Akan tetapi, potensi ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Ancaman berbasis ideologi ini bisa juga dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan atau liberalisme, sehingga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa. Yang kedua, ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Next. Yang ketiga, ancaman berdimensi ekonomi. Ancaman ini terbagi menjadi dua. Yakni internal yang berupa pengangguran dan infrastruktur yang tidak memadai. Yang kedua, eksternal yang berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, biasanya dan tidak siapnya dalam menghadapi era globalisasi, serta tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Yang keempat, ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman ini bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga dapat mengakibatkan konflik horizontal yang menyeret suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Yang kelima, ancaman berdimensi teknologi informasi. Kemajuan iptek yang berkembang dengan sangat pesat memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat. Namun, kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut, seperti contohnya kejahatan cyber dan kejahatan perbankan. Yang keenam, ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman ini bisa terjadi karena bencana alam, misal gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami, dan ancaman yang disebabkan oleh manusia, misalnya penggunaan obat-obatan, dan penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan transportasi. Next. Yang ketiga, cara mengatasi ancaman integrasi nasional. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Dalam pasal 30 ayat 1-5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pasal pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan bangsa. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, dan masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang kelima, susunan kedudukan, hubungan, dan kewenangan Tentara Negara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Next. Berikut ini contoh masalah integrasi yang terjadi di Indonesia, yaitu dua suku di Wamena bentrok dan saling serang. Bentrok saling serang menggunakan panah dan senjata tajam antar suku terjadi di Wamena, Jayawijaya, Papua, diduga akibat permasalahan keluarga tersebut, yang mengakibatkan seorang warga tewas. Keluarga korban yang tidak terima menyiram masyarakat Nijaya di kampung Wauma. Aparat TNI Polri yang tiba di lokasi langsung menenangkan warga dengan mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Ditenangkan oleh aparat, kemudian mulai kondusif, namun ratusan aparat gabungan telah disiagakan dalam mengantisipasi perang lanjutan antar masyarakat. Kabid Humas Polda Papua mengatakan akibat perang suku yang terjadi, total 2 orang meninggal dari suku Nduga, sementara 21 orang terluka dari suku Lanijaya dan puluhan rumah terbakar.
Solusi untuk permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi atau terulang kembali, menurut saya itu pertama, setiap masalah hendaknya didiskusikan dengan kepala dingin atau dimusyawarahkan. Yang kedua, saling menghormati dan menjaga toleransi antar sesama. Yang ketiga, membangun hubungan harmonis antara suku ataupun daerah. Yang keempat, para provokator pemicu konflik harus ditindak tegas oleh aparat yang berwenang. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami semua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf atas kesalahan yang kami perbuat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.